قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات. Buat apa? Buat supaya, Masya Allah si Fulan udah sekian juz, saya masih sekian juz, sakit hati. Nggak ada kayak gitu kalau kita benar-benar karena Allah. Kita niatnya emang karena Allah, ya? Nggak ada. Ini selamat dari berbagai macam penyakit hati, dari penyakit riya, sum'ah dan sebagainya. Semangat, ya? Selamat insya Allah. Kemudian yang berikutnya, cukup? Ya, kayaknya masih banyak yang fokus nulis. Saya belum nanya PR ya. Ada yang udah ketemu belum PR-nya? Masya Allah, mumtaz. Saya baru keingetan PR. Ya, antum dapat hadiah lagi nih. Masya Allah, silakan. Al-Kumaisum. Bukan Ummu Anas ya. Al-Kumaisum. Ya, taib, lanjut. Bagaimana gambaran orang yang ikhlas karena Allah dalam belajar, dalam ilmu? 1. Niatkan untuk bertaqarrub kepada Allah. 2. Niatkan mematuhi Allah dan Rasulnya. 3. Niatkan menjaga syariat Allah. Niatkan mengikuti Nabi dan para salaf. Niatkan akan mengamalkan ilmu. Niatkan mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Ini dalam kitab Khulasat Ta'dhimil Ilm dibahas. Jadi teman-teman gini sekalian ya. Ketika menuntut ilmu itu kalian mesti pahami, pertama, kita itu sebelum belajar posisinya adalah orang yang nggak ngerti. Ya, kita itu orang yang bodoh sebelum belajar. Siapa yang lahir langsung tahu, langsung bisa baca Quran? Lahir dari perut ibu kita langsung bisa baca Quran, ada nggak? Nggak ada kan? Makanya disebutkan innal insana lam yulad aliman. Manusia itu dilahirkan dalam kondisi enggak berilmu. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Terus lanjutin. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Terus lanjutkan. Lanjutkan, mana? Tadi antum udah sampai hafal, ayo lanjutkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Terus wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lihat, Allah mengeluarkan kita semua ya, kalian dari perut ibu kita dalam kondisi apa? La ta'lamuna syai'a, enggak punya ilmu sama sekali, enggak ngerti apa-apa. Terus Allah kasih apa? Kasih modal. Apa modalnya? Wa ja'ala lakumus sam'a. Nih modal belajar ini nih. Kalau belajar ininya dipakai. Modal. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Kuping dan telinga. Telinga mendengarkan, matanya memperhatikan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Hati kita mencerna, ya, difahami 3 panca indera yang Allah kasih buat kita semua. Ketika kita lahir dalam kondisi enggak ngerti, kemudian dimudahkan, dikasih diberikan modal, instrumen, telinga, mata dan hati. Maka ketiga ini ketika belajar harus hadir. Ada yang fisiknya hadir tapi hatinya nggak ada. Ada nggak? Lagi bengong mikirin, kok Abi Umi nggak kunjungin saya gitu. Lagi belajar kan, nggak kepikiran orang tua, terus kok nggak datang, nggak nelpon. Itu fisiknya ada tapi hatinya nggak ada tuh. Hatinya kemana-mana, sedang safar hatinya. Ya, taib. Ini belajar itu pertama untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita.
Karena kita semua nggak ngerti, setelah belajar jadi faham. Kalau orang niat belajar itu untuk mengangkat kebodohan, maka kalau ada yang ngasih tahu, ada yang mengoreksi kita harusnya terima kasih, bener nggak? Karena kita diingatkan, ini salah, ini benar. Tuh, begitu. Karena awal belajar kita nggak ngerti. Setelah dikoreksi, ini nggak boleh, ini haram, yang ini makruh, ini salah bacaannya, nggak terima. Ada yang marah nggak dikoreksi? Wah, ini salah niat berarti. Maka ketika kita belajar, posisikan niat kita itu untuk mengangkat kebodohan. Ya, ada di luar ketika Ustadz ngajar itu ada yang bilang begini, pengurus, ada masukan dari DKM, jangan belajar fikih dulu. Kalau belajar fikih nanti banyak jamaah yang takutnya tahu kalau itu dosa. Ada yang sampai nggak mau ngaji karena takut apa? Takut ketahuan pekerjaannya itu banyak yang dosanya. Wah, ini salah nih. Mereka jadi nggak berani ngaji karena takut nanti saya tahu ini riba. Mereka nggak mau ngaji karena saya tahu pasti kalau saya ngaji tahsin saya banyak salahnya. Udah saya nggak mau ngaji aja, nggak mau duduk. Karena kalau duduk itu nanti dikoreksi bacaannya, ya kan? Dikoreksi huruf-hurufnya. Ini niatnya udah salah. Taib. Maka niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Setelah kita faham, baru dari diri orang lain. Makanya ku anfusakum, diri kalian dulu. Wa ahlikum, baru keluarga. Ya, kemudian baru orang lain. Setelah itu niatkan dalam belajar itu untuk menghidupkan ilmu agama, menghidupkan syariat. Karena banyaknya kebodohan dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan. Coba bandingkan dengan zaman dahulu, orang-orang itu pakai jilbabnya macam-macam ya. Pakai jilbabnya ada yang nggak pakai jilbab ya. Jilbabnya kecil-kecil ya, di lehernya diikat-ikat. Zaman sekarang sudah banyak orang yang pakai jilbabnya itu lebar-lebar. Ya, syar'i. Itu karena apa? Karena adanya kajian-kajian ilmu, dibahas tentang sifat pakaian yang benar seperti apa. Dulunya orang nggak ngerti soal berjamaah, berantakan softnya. Ya, dulunya orang nggak ngerti tentang Al-Fatihah yang benar, sembarangan. Maka dengan nuntut ilmu, dengan belajar, syariat Allah tegak, ilmu agama menjadi tersebar. Taib, ya. Yang berikutnya, fal juhdu fi jam'il ulumi yadi'u in hallar riya'u dawakhilal insani. Fal juhdu fi jam'il ulumi yadi'u in hallar riya'. Usaha dalam mengumpulkan ilmu akan sia-sia kalau kita itu niatnya salah, riya. Ya. Jadi untuk apa kita begadang malam hari ngafalin Quran, baca kitab? Untuk apa kalian capek-capek semuanya? Untuk apa kalian pada hari ini duduk di sini mendengarkan kajian? Tidur enak nggak? Enak tidur. Maka coba tanya lagi, untuk apa kalian melakukan itu semua? Untuk apa kalian datang jauh-jauh dari rumah ke tempat ini? Untuk apa tujuannya semua? Kalau itu tujuannya karena manusia dan sebagainya, sayang, udah pulang tidur sana. Ya. Tapi kalau itu tujuannya karena Allah, maka ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman. Jadi usaha kita itu semuanya bakalan habis, sia-sia. Karena apa? Karena riya. Pengen mendapatkan nilai yang bagus supaya bisa dipajang nanti di rumah. Supaya tamu datang ngelihat, ini si fulan, wah ini lihat ya, sertifikat 30 juz. Ya. Ini untuk apa niatnya? Maka ini bisa menghancurkan amal-amal kita semua, teman-teman semua, ya teman sekalian. Ya. Fal juhdu fi jam'il ulumi yadi'u in hallar riya'u dawakhilal insani. Kalau riya itu masuk ke dalam sela-sela hati manusia. Khair. Sudah? Selesai tulis? Baik, berikutnya. Ya, ini singkat ya, karena waktunya sangat singkat. Nanti dibahas sama Ustaz Abdul Karim insyaallah di sini ya, secara mendetail.
Lanjut. Wahfaz zamanaka ra'sa malika innahu hibatul azimil wahidil mannani. Wahfaz zamanak. Ini ya, waktu itu modal. Tahu nggak kalian ya, hal yang paling disesali oleh para penduduk neraka itu apa? Apa? Waktu. Mereka bilang apa sih? Apa yang mereka angan-angankan? Ya. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla. Ya. Mereka mengatakan, ya Allah balikin lagi saya Allah. Ya Allah balikan kami ke dunia ya Allah. La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal salih. Apa yang mereka minta? Waktu. Mereka minta waktu. Maka waktu ini modal. Coba kalian di sini berapa lama? Ada yang mau seumur hidup di sini? Hah? Berapa lama sini? 3 tahun, 6 tahun? Enggak lama. Ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun. Kalau misalkan plus sama SMA gitu kan. Enggak lama di sini. Maka selagi kalian di sini, manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan banyak bengong. Jangan banyak ngelamun ngeliatin kupu-kupu. Jangan banyak ngelamun ngeliatin. Ayo, manfaatin waktunya. Karena umur kalian tuh terus bertambah. Waktu kalian akan terus berjalan. Dan kalian akan rindu dengan suasana hari ini. Kalian akan merindukan suasana hari ini di sini. Ketika kalian sudah nanti keluar dari pondok, sudah dewasa sebagainya, pengen tinggal lagi tempat kayak gini. Ngafal bareng teman-teman, setoran sama ustadz, pengen. Itu yang diinginkan oleh teman-teman yang sudah pada lulus, pengen lagi belajar, ya. Dan itu akan menjadi pembicaraan di tengah teman-teman nanti ketika kalian sudah dewasa, sudah punya anak, sudah punya cucu dewasa, ya. Coba pernah nggak kalian dengar orang tua kalian cerita dulu Abi ketika masih muda, ya begini cerita. Ada yang dulu bapaknya dulu Abi pernah tawuran dulu antar sekolah, ada gitu kan. Abi pernah begini. Cerita tentang masa lalu. Kalian pun nanti suatu saat akan cerita tentang masa lalu kalian di sini, tentang hari ini, di pondok ini kalian cerita nanti ke anak-anak kalian. Ya. Siapa yang masa lalunya itu gemilang, penuh dengan kebaikan, penuh dengan manfaat, enak ceritanya. Siapa yang masa dulu Abi disetrap sama ustadz, kena iqab, disuruh berdiri, disuruh nyuci hammam kan. Itu cerita yang nggak enak gitu kan. Dulu kepalanya rambutnya pernah digundulin, itu kan nggak enak cerita gitu. Dihukum karena kabur dari pondok. Nggak enak cerita sama anak-anak gitu, nggak enak. Maka ini hari ini adalah untuk kalian. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya belajar, menghafal Al-Quran. Ini modal. Terus berjalan. Siapa yang buang-buang waktu nanti ketemu tiba-tiba udah semester akhir, udah keluar, nyesel, ya. Maka jagalah waktumu. Ini hari ini daurah cuma berapa hari. Catat baik-baik, dengarkan baik-baik, manfaatkan waktunya. Waktu itu modal, ya. Wahfaz zamanaka ra'sa malika innahu, jagalah waktumu karena ia adalah modalmu. Sesungguhnya waktu itu pemberian dari Allah, zat yang maha agung, maha esa, lagi banyak memberikan nikmat. Itu pemberian dari Allah yang nanti para penduduk neraka minta kepada Allah. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani. Ya. Mereka mengatakan, ya Allah tunda dulu ya Allah sebentar, tunda ya Allah, tunda sebentar, jangan cabut dulu nyawaku. Lihat orang-orang yang ingin dicabut nyawanya mengatakan demikian. Sebentar wahai malaikat, sebentar, jangan dicabut dulu nyawanya. Mau ngapain? Fa asaddaqa wa aku minas solihin. Saya mau sedekah dulu. Ada malaikat maut, saya mau cabut nyawanya. Nah, bentar. Ini duitnya ada. Pokoknya ini sedekahin semua. Karena dia udah tahu, bentar lagi saya mau mati. Ini saya punya handphone, ini handphone nggak pakai, mau saya jual, mau saya kasih ke anak yatim, mau masuk ke pondok. Dia udah tahu, ya. Fa asaddaqa, saya mau sedekah. Wa aku minas solihin, ya. Aku ingin jadi orang soleh. Ya, kemarin kemana aja ya kan? Baru pengen jadi orang soleh ketika ngelihat malaikat udah mau datang nih. Saya mau jadi orang soleh.
Sebentar wahai mereka, sebentar, saya mau sholat 2 rakaat dulu sebentar. Jadi 2 rakaat yang paling khusyuk dalam hidupnya. Karena dia tahu sebentar lagi saya mau mati. Ya, jelas ya? Ini cita-cita angan-angan yang nggak bakalan terwujud kalau kita sudah meninggal. Baik, bait yang kelima. Sa'ataka sa'atu yaumika minhatun dhahabiyatun wan nasu bainar ribhi wal khusrani. Waktu-waktu harimu, ya, waktu-waktu merupakan anugerah emas, pemberian yang berharga. Dan manusia berada di antara keberuntungan dan kerugian. Ni'matani maqbulun fihi ma katsirun minan nas. Mada? As-sihhatu wal faragh. 2 nikmat. Nikmat, Allah bilang nikmat. Allah bilang 2 nikmat. Ini nikmat. Apa nikmat? Nikmatnya as-sihhatu wal faragh. Nikmatani, ada 2 nikmat. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas. 2 nikmat di mana manusia itu lupa, ya. Lupa sama 2 nikmat ini, lalai sama 2 nikmat ini. Apa? As-sihah, sehat. Sehat itu nikmat. Waktu luang itu nikmat. Ada orang yang sehat tapi sibuk banget, nggak belajar, nggak bisa baca Quran. Sehat, badannya sehat, keker, tapi dia nggak sempat buat apa? Baca Quran, nggak sempat buat nutut ilmu, disibukkan dengan perkara-perkara duniawi semua, nggak sempat buat sholat 2 rakaat aja nggak sempat. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh aja nggak sempat saking sibuknya. Orang-orang belum bangun dia udah bangun berangkat kerja, nggak sempat sholat subuh. Sampai kerja, kerjaan numpuk, nggak sempat baca Quran sampai sore. Pulang sore udah capek, nggak sempat baca Quran, ketiduran. Ini sehat tapi waktunya nggak ada. Ada yang waktunya luang tapi sakit-sakitan. Mau datang kajian nggak bisa, jangan sakit, palanya pusing sebagainya, pokoknya sakit-sakitan. Waktunya banyak tapi tubuhnya sakit-sakitan terus. Maka ketika kalian mendapatkan 2 nikmat ini, tubuhnya sehat. Sehat nggak kalian semua? Sehat. Ada yang sakit? Waktunya ada, dikasih semua sama orang tua kalian. Bahkan di sini, ya, main saya cerita, ini anak-anak ada tugas nggak? Ngempanin ayam, ngurus sesuatu? Enggak, pokoknya tolip semua. Fokus aja kalian sini belajar. Tugas kalian sini belajar. Fokusin waktu buat belajar. Ini nikmat yang luar biasa, sehat dan waktu luang. Ya, maka jaga baik-baik nikmat ini. Taib. Berikutnya, ya, lihat, ini ada kisah salaf menarik. Amir bin Abdul Qais rahimahullah pernah melewati orang-orang pemalas dan senang menganggur, lagi nongkrong. Amir bin Abdul Qais lagi jalan, nih ulama jalan, terus ketemu sama anak-anak nongkrong, lagi nongkrong kan. Biasa kalian kan lihat kan, pinggir jalan ngobrol-ngobrol nggak jelas, buang-buang waktu kan. Kata orang tersebut, wahai Amir, sinilah nongkrong-nongkrong lu, ngopi-ngopi dulu sini, ngopi-ngopi. Maka Amir bin Qais mengatakan, tahan matahari. Bisa, kalau kalian bisa menahan matahari, saya mau duduk. Tahanlah matahari agar ia tidak bergerak, baru saya mau gabung duduk-duduk dan ngobrol canda-canda sama kalian. Lihat sini, Amir bin Abdul Qais bakhil sama waktu. Ya, waktu itu terus berjalan. Kalau kalian bisa nahan matahari, baru saya mau ngobrol-ngobrol, buang-buang waktu sama kalian, nongkrong-nongkrong ya. Sebagian dari salaf, di antara para salaf ada juga yang mewasiatkan kepada teman-temannya, apabila kalian pulang itu jangan bergerombol. Karena kalau kalian pulang bergerombol, jalannya bareng-bareng, nanti pada ngobrol. Maka kata sebagian salaf, mereka mengatakan, kalau kalian pulang dari tempatku, maka berpencarlah. Karena kalian bisa memanfaatkan untuk baca Quran sambil zikir, astagfirullah. Tapi kalau teman ngobrol, nanya-nanya apa gitu kan, ya, sambil jalan, sambil murojaah jalanan, ya kan. Apabila kalian jalan sama-sama, pasti kalian ngobrol. Ini luar biasa para salaf, ya, bakhilnya sama masalah waktu. Kadang di antara kalian ini ada yang nunggu toilet lama, ngobrol, kan? Nunggu antrian lama, ngobrol. Manfaatin waktunya. Kan bisa sambil nunggu, sambil ngantri, sambil lihat Quran, sambil murajaah.
Ya kan? Bisa gitu. Ya. Taib. Maka hindari. Waktu itu sangat berharga. Ya. Taib. Al-Imam Nawawi dalam sehari itu belajar 12 jenis ilmu. Dalam sehari 12 jenis ilmu. Ya, kita mungkin hari ini fokus di ilmu tajwid aja kan. Ilmu Nawawi ada ilmu tajwid, ilmu faraid ya kan. Banyak tuh. Ilmu fiqih, ilmu hadis, banyak. Al-Khatib Al-Baghdadi tidaklah berjalan kecuali bersamanya kitab yang dibaca. Demikian juga Abu Nuaim Al-Asbahani. Kemana-mana bawa kitab. Semana-mana bawa mushaf, dipegang, dibaca, sambil nunggu bis, ya kan? Kalian main bola nggak kebagian jatahnya, yuk sambil nunggu jatah sambil baca kitab. Sehingga fulan, kira-kira antum kan, oh ganti taruh kitabnya baru main bola lagi. Wah luar biasa, ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak sih? Sambil nungguin waktu jatah bermain, ya kan? Coba yang main futsal berapa orang sih futsal? Berapa orang? Kalau bola berapa orang bola? 11. Ini berapa orang di sini? Sisanya ngapain? 7 orang ngapain sisanya? Kalau yang 11 main, sisanya ngapain? Nonton. Jadi ini jadi apa namanya, pendukung, ya kan? Wah, ini ada nggak yang kayak gitu? Sambil nungguin, sambil baca-baca ya. Baca buku apa kan, buku-buku kecil. Kemudian Ibnu Jaham membaca kitab jika sedang ngantuk. Tuh lihat nih, perhatikan. Ibnu Jaham membaca kitab jika beliau ngantuk. Kita kalau nggak ngantuk baca kitab zaman sekarang. Paham nggak? Nggak bisa tidur nih, baca kitab ngantuk. Zaman sekarang kalau kita baca buku malah ngantuk. Zaman dulu kalau lagi ngantuk baca kitab jadi hilang ngantuknya. Kebalik ya? Kebalik. Zaman dulu para ulama untuk menghilangkan rasa kantuk itu baca kitab. Zaman sekarang katanya kalau nggak bisa tidur baca aja buku, mudah-mudahan ngantuk. Kita baru baca 1 halaman dan ngantuk, baru mana-mana matanya. Taib, ya. Ini luar biasa para salaf ya. Kita kalau baca kisah-kisah para salaf itu seakan-akan nggak percaya. Ini benar nggak sih kisahnya? Saya pernah bicara di hadapan para santri di daerah BSD tentang kisah para salaf dahulu yang mampu menghantamkan Al-Quran. Mereka mengatakan ini nggak mungkin Ustadz. Kalau seandainya tidak ada sanad, pasti kita akan dibilang bohong. Tapi ternyata ada sanad di sini kan? Ada sanad. Kalau kita kembalikan ke kitab-kitab para ulama, itu ada sanadnya, ada sumber-sumbernya dari mana kisah tersebut. Ya, para salaf itu ada yang kencing darah 2 kali karena nuntut ilmu nggak pakai sendal. Nuntut ilmu berjalan kaki di padang pasir nggak pakai sendal dan kencing darah 2 kali di Mekah dan di Baghdad. Al-Imam Baqi bin Makhlad yang berjalan dari Andalusia ke Baghdad jalan kaki. Percaya nggak kalian? Ada dari kalian yang datang ke sini jalan kaki? Ada nggak? Kenzi, kamu kesini naik apa sih? Hah? Naik motor, nggak jalan kaki dari Ciledug sini? Jalan kaki. Nggak ada. Dulu para ulama gitu jalan kaki. Ya, ada yang Yahya bin Yahya Al-Laitsi, kan tahu nggak Yahya bin Yahya Al-Laitsi kisahnya? Dari Andalus juga sama, datang kemana? Ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Setelah datang ke Madinah, orang-orang yang ada di majlis Imam Malik itu mendengar suara gajah lewat. Dan gajah itu jarang-jarang loh ada di Madinah. Kayak kalian biasa hidup di sini, ada sesuatu yang datang yang sangat langka. Imam Malik mengizinkan, silakan lihat gajah, nggak apa-apa. Tapi ada satu santrinya Imam Malik yang tetap duduk. Siapa dia? Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ditanya sama Imam Malik, kenapa kamu nggak ikutan lihat gajah kayak teman-teman yang lain? Kata Yahya bin Yahya Al-Laitsi, saya datang jauh-jauh dari Andalus ke sini ingin bertemu dengan engkau, wahai Imam, bukan mau ngelihat gajah. Makanya disebut sebagai orang al-aqil, salah seorang perawi yang thiqah dari kitab Al-Muwatta ya. Ini menakjubkan kalau kalian tuh baca kitab-kitab para ulama. Makanya sempetin waktu baca buku-bukunya para ulama, sejarahnya. Ada di sini? Perpustakaan ada kan? Maktabah ada kan? Baca sejarah-sejarah para ulama supaya kalian tuh semangat, ya. Baik, berikutnya kita lanjut.
Ya, potret para ulama dalam menjaga waktu, tetap belajar walaupun di hammam, di WC. Gimana kondisi belajar dalam toilet? Gimana belajar dalam toilet? Ini Ibnu Taimiyah ketika masuk ke hammam, beliau minta kepada orang yang ada di luar toilet untuk baca kitab dengan suara keras, supaya ketika di toilet itu nggak banyak bengong. Ini kita di toilet lebih lama, toilet lama bengong. Ya, kadang-kadang ada orang toilet sambil ngerokok, berjam-jam ngerokok kan, sambil main game dalam toilet, sambil main game. Ya temannya setan itu semua ngumpul semua, ngerokok, main game, gitu kan, sambil buang kotoran, ngumpul betah. Ya, para ulama dulu, ya saking pelitnya sama waktu di dalam toilet itu minta orang-orang yang di luar toilet minta membacakan kitab, baca dengan suara keras. Ya. Makan makanan basah demi hemat waktu. Ikan keras makannya dicelupin supaya gampang ngunyahnya. Kan kalau makanannya agak keras kan kunyah, nggak masuk. Ada yang tidak tidur malam kecuali sedikit seperti Imam Bukhari. Ya, berapa kali bangun beliau dalam semalam? 18 kali bangun. Setiap kali bangun itu sholat istikharah dulu untuk nulis apa? Nulis hadis. Ada yang wafat karena keasikan baca, lagi asik baca di maktabah ketiban kitab meninggal, nggak sadar, ya, saking asyiknya baca kitab. Ada yang tetap belajar walaupun sekarat, ya, tetap belajar, ya, sampai ketika mau, jadi kisah Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, beliau itu ditemani oleh murid-muridnya di detik-detik mau wafat. Murid-muridnya bingung, ini gimana cara mentalkinnya. Akhirnya murid-muridnya membacakan sebuah hadis, ya, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Lupa ketika murid-muridnya Abu Zur'ah Ar-Razi berkunjung kepada beliau di detik hampir wafat. Muridnya bilang, "Yuk kita talkin guru kita, yuk talkin la ilaha illallah." Cuman kan enggak enak gimana cara mentalkinnya. Ya. Akhirnya murid-muridnya sepakat, "Yuk kita bacakan aja hadisnya." Dibacakan hadisnya, haddatsana fulan, sampai mentok. Siapa lagi ya? Lupa murid-muridnya. Dan Abu Zur'ah Ar-Razi ketika itu masih pingsan, lupa. Diulang lagi, coba ulang lagi, haddatsana fulan, mentok lagi, bingung. Siapa ya? Berikutnya lupa. Abu Zur'ah Ar-Razi yang pingsan tiba-tiba bangun. Disebutkan nama perawinya yang berikutnya, sanadnya. Setelah itu, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Wafat akhirnya. Itu di akhir hayatnya Abu Zur'ah Ar-Razi seperti itu. Ya, tadinya pingsan karena dengar agak ini juga kan. Ini murid-muridnya nggak ada yang hafal sanadnya kan. Nama-nama perawinya nggak ada yang hafal. Akhirnya beliau bangun menyebutkan namanya. Setelah itu membacakan hadisnya, meninggal. Yang keenam, lupa makan karena ilmu, saking asyiknya belajar. Ya. Ditanya, mana makanan tadi? Kan dibawa sama pembantunya. Ini makanan. Lagi asyik. Ternyata lagi asyik nulis kitab, lagi asyik mentelaah hadis. Sampai lupa, akhirnya sama pembantunya disuapin makan sambil nulis. Pas selesai nulis kitabnya, ditanya, mana makanan tadi? Pembantunya bingung. Tadi kan udah saya kasih. Lupa kalau mereka itu sudah makan. Atau mereka lupa apa yang masuk ke dalam mulut mereka. Ya. Taib. Yang ketujuh, rela sakit-sakitan demi ilmu. Ini banyak kisahnya. Ada yang kencing darah, kemudian ada yang saking laparnya nggak makan. Jadi ketika lagi datang ke pasar, ya, datang kajian, ternyata kajian libur karena ustadznya nggak ada, syekhnya. Saya itu ke pasar membeli ikan untuk dimakan. Setelah beli ikan belum sempat dimakan, ada suara teriak, ya, syekh sudah hadir. Syekh telah datang. Akhirnya buru-buru ikan yang tadi mau dimakan ditutup lagi, dilipat. Datang, buru-buru datang ingin duduk di posisi paling depan. Sampai sore tiba. Ketika mau makan Ketika mau makan ternyata ikannya hampir busuk. Dan dia mengatakan, la yanal ilma bi rahatil jism. Ilmu ini enggak didapat dengan tubuh yang santai. Tubuh yang santai-santai, banyakan tidur, enggak bisa. Taib. Yang kedelapan, rela makan bangkai karena ilmu. Tadi sudah kita sebutkan ya. Jadi ikannya sudah hampir busuk. Karena apa? Karena asyik menyimak kajian sampai lupa makan.
asik nyimak kajian sampai sore hari, pas dibuka makanan sudah hampir busuk. Yang kesembilan, kebanyakan waktunya untuk ilmu, ya, sampai lupa menikah. Seperti Imam Nawawi, fokus sama ilmu sampai mau nikah pun nggak sempat, meninggal. Taib. Berikutnya, Ibnu Abi Hatim rahimahullah mengatakan, ya, tidak akan patah semangat belajar kecuali orang yang bodoh. Tidak akan patah semangat belajar kecuali orang yang bodoh. Nggak bisa Ustadz, aku nggak bisa. Coba lagi, ngafal baru ulang 10 kali udah putus asa. Coba ulang lagi 20 kali, diulang ayat yang sama. Ya, aku nggak ngerti nahwu, diulang lagi, di murojaah lagi, coba. Nggak bisa-bisa, patah semangat. Ya, nggak ada yang patah semangat kecuali orang yang bodoh. Banyak para ulama itu yang dapat hidayah dan belajarnya di usia tua. Siapa contohnya? Al-Kisai. Ya, Al-Kisai, Ibnu Hazm. Gimana kisah Al-Kisai? Belajarnya gimana? Ngelihat semut. Saya pasti bawah ya, Kisai, Al-Kisai, ngelihat semut. Semut itu membawa makanan, jatuh, berkali-kali jatuh, berkali-kali jatuh. Akhirnya bisa makanan dibawa. Ya. Karena dulunya Al-Kisai itu belajar nahwu nggak bisa-bisa. Karena ketika aku nggak bisa lah belajar nahwu, kemudian beliau bersandar sebuah tembok. Setelah itu melihat semut sedang berusaha membawa makanan tapi terjatuh. Jatuh. Akhirnya bisa semutnya. Dan Al-Kisai mengatakan, semut aja bisa, masa saya nggak bisa? Maka saya harus berusaha belajar lagi. Akhirnya bisa jadi pakar nahwu. Imam dalam bidang nahwu dan qiraat, Al-Kisai, imam dalam bidang nahwu dan qiraat, yang dulunya hampir putus asa belajar nahwu. Hampir putus asa. Baik, berikutnya. La yunal ilmu bi rahatil jism. Ilmu itu tidak diraih dengan badan yang santai. Man talaba ar-rahah taraka ar-rahah. Siapa yang mencari kebahagiaan pasti ia akan meninggalkan kesenangan. Enakan mana tidur apa duduk di sini? Jujur, enakan tidur apa duduk sini? Tidur, enak tidur, dingin-dingin kan, dingin. Enak tidur sana. Tapi kita semua tinggalkan tidur. Kita bangun di malam hari untuk murojaah, untuk sholat tahajud. Kita tinggalkan kesenangan karena kita ingin mencari kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki apa? Bertemu dengan Allah, dekat dengan Allah, itu kebahagiaan yang hakiki. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, kalau nggak salah beliau namanya, pernah ceramah di Amerika. Ya, beliau pernah berceramah di Amerika. Kalau nggak salah Syekh Abu Ishaq atau Syekh Muhammad Hasan, muridnya Syekh Albani. Saya pernah membacakan kisah ini. Ceramah di Amerika, dan ketika ceramah ada orang Amerika yang kayaknya luar biasa. Rumahnya aja bagaikan istana. Rumahnya itu dekat dengan laut. Kita kalau masuk ke rumahnya, di bawahnya seperti akuarium, kelihatan tuh ikan-ikan yang sangat indah dalam lautan. Pokoknya luar biasa lah kayak istana rumahnya. Dan ketika beliau berceramah, beliau mengatakan kepada Syekh, ya, ingin masuk Islam. Ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Dan dia mengatakan, aku memang telah memiliki segala sesuatunya dari dunia ini. Punya semuanya, mau apa aja punya. Mobil luar biasa banyaknya, rumah luar biasa kayak istana. Semuanya tinggal klik datang. Ya. Tapi dia mengatakan, aku tidak pernah menemukan kebahagiaan sedikit pun. Bahkan aku sudah berkali-kali digagalkan dari percobaan untuk bunuh diri. Saking stresnya hidup beliau, padahal hartanya luar biasa, tapi beliau ingin bunuh diri. Kenapa? Karena aku tidak pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun. Tapi ketika itu aku melihat saudaraku dari daerah Suriah yang itu selalu tersenyum, kayaknya wajahnya itu ceria, tenang. Dia itu sedang berwudu di wastafel, kakinya diangkat. Yang hari itu, padahal aku biasanya cuci muka di situ, cuci muka ambil. Tapi aku lihat dia mengangkat kakinya ke atas. Aku tanya, kamu ngapain? Wudu.
Wudu itu apa? Wudu buat apa? Buat sholat. Sholat itu buat siapa? Buat Allah. Allah itu siapa? Ditanya sama dia, orang kafir ini. Ditanya, dia singkat aja. Allah itu bukan manusia, bukan hewan, dan bukan makhluk. Senyum dia, tinggal. Siapa Allah? Saya penasaran. Akhirnya karena melihat temannya yang dari Suriah itu wudu, dia melihat juga dia sikapnya tenang, ya, tidak seperti saya yang selalu gelisah. Dia akhirnya tertarik dengan ajaran agama Islam. Ya, kemudian dia bersyahadat di hadapan Syekh Muhammad Hasan kalau nggak salah namanya. Setelah dia bersyahadat, dia menangis. Dia mengatakan, baru hari ini aku merasakan kebahagiaan yang hakiki. Baru hari ini aku merasakan kebahagiaan yang hakiki. Bukan dari dunia. Hartanya luar biasa, banyaknya. Pokoknya mau apa aja ada. Tapi kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita dekat dengan Allah, duduk di sini, mengkaji Al-Quran. Itu kebahagiaan yang hakiki. Ya, maka siapa yang ingin mencari kebahagiaan yang hakiki, dia meninggalkan kesenangan. Taib, ya. Berikutnya, wa 'alaika bil khuluqil karimi ma'at tuqa wa 'alaika bil adabil rafi'i syani. Wajib atasmu berakhlak mulia disertai ketakwaan, dan wajib atasmu beradab dengan adab-adab yang luhur. Wahai para penuntut ilmu, kita ini yang belajar, yang nuntut ilmu akan menjadi bahan perbincangan orang-orang di luar. Ya, ketika kalian pulang dari tempat ini, orang-orang akan melihat kalian ini anak pondok. Anak pondok itu di pondok belajar agama. Kalau akhlak kita tidak baik, maka masyarakat akan mencibir kita. Kok anak pondok ngafal Quran begini, ngomongnya binatang keluar, kotor. Kok anak pondok ngafal Quran, ngafal hadis begini, kelakuannya sama orang tua, sama masyarakat begini. Maka menjadi tercemar, yang mengakibatkan orang-orang itu malas belajar ilmu agama, menjadikan orang-orang itu jauh dari ilmu. Dia aja yang belajar agama begini, mendingan kayak saya. Ya kan? Faham maksud saya? Maka wahai para penuntut ilmu, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia disertai dengan ketakwaan. Ada yang berakhlak mulia tapi nggak sholat, nggak takwa. Maka akhlak dan ketakwaan itu adalah satu kesatuan yang jangan dipisahkan. Ada orang yang mengatakan yang penting kan baik, sholat mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak sholat, yang penting kita baik sama orang. Ya. Di antara ini adalah seperti ajaran-ajaran kejawen, nggak sholat tapi akhlaknya baik. Dia nggak baik sama Allah. Oke, dia mungkin berakhlak sama manusia, tapi dia tidak berakhlak sama Allah yang menciptakan dia. Dan wajib atasmu beradab dengan adab-adab yang luhur. Ingat, ketika belajar itu kita mesti mempelajari adab, mengamalkan adab-adab yang baik. Kenapa? Karena adab itu akan melahirkan keberkahan. Kalau kita mau pinter gampang, sekarang tinggal tanya AI, tanya ChatGPT, pinter. Antum mau nanya apa aja keluar dari sana. Tapi berkah nggak dapat. Keberkahan itu hanya hadir dengan hanya dapat dengan adab yang baik. Ya, seorang guru itu lebih cinta sama muridnya yang beradab meskipun dia biasa-biasa aja dalam pemahaman, daripada seorang murid yang cerdas tapi nggak beradab. Ya, coba ketika kita mengajar, di antara kalian sedang memberikan informasi kepada teman kalian dan oh itu tahu, iya tahu. Itu nggak beradab namanya kan? Kita lagi ngomong, dipotong. Iya tahu, udah. Nggak beradab. Maka seorang guru yang tadinya mau memberikan ilmu jadi tertahan ilmunya. Malas nggak mau ngajarin semuanya. Tapi ketika kalian belajar penuh dengan adab, memperhatikan dengan baik, menyimak dan mencatat, guru semangat meskipun kalian pengetahuannya biasa-biasa aja. Maka guru akan berusaha bagaimana menjadikan kalian itu faham, dicari cara supaya kalian paham. Tapi kalau kita ini tidak beradab sama guru, guru tuh enggan memberikan ilmunya, tertahan ilmunya. Seperti sebuah botol yang tertutup, nggak akan keluar nih air, nggak keluar, mau dia nggak air. Maka caranya dengan adab dibuka air tersebut akan mengalir ilmunya. Ya, maka adab itu poin penting dalam menuntut ilmu. Bil adabi tafhamul ilma. Jadi dengan adab kita menjadi faham ilmu. Baik, yang berikutnya.
Watlub sigharal ilmi qabla kibarihi wahfaz mutunal ilmi bil itqani. Pelajarilah ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Belajar itu bertahap. Siapa yang lahir langsung besar di sini? Nggak ada kan? Kita lahir pertama makannya apa? Ketika kalian lahir makannya apa? ASI kan? Sebelum ASI apa? Tahnik ya kan? Ada nggak yang lahir langsung makan sate? Nggak ada. Sama, nuntut ilmu juga begitu. Makanya para ulama mengatakan, ya, ta'amul kibar summus sighar. Makanan anak kecil, makanan bayi itu racun. Makanan orang dewasa itu racun buat anak kecil. Makanan orang dewasa itu racun buat bayi, gitulah. Adik-adik kalian yang masih bayi, kalian kasih sate kambing yang baru mateng, gimana? Kalau lodan itu bisa meninggal adik kalian dikasih makan, kan enak. Ibu kalian bilang nggak boleh, kan enak, aku aja makan tuh enak nih. Makan. Ini adiknya dikasih juga, dimasukin, diem-diem, ibunya lagi ke dapur, dimasukin, langsung meninggal, operasi. Sama ketika kalian nuntut ilmu, ya, belajar hadis, maunya langsung syarhul muhadzab, Sahih Bukhari Muslim. Entar dulu Arba'in Nawawi dulu belajar hadisnya, atau yang lebih ringkas dari itu. Belajar Quran langsung. Entar dulu belajar huruf hijaiyah dulu, a ba a kataba. Begitu belajar ya kan? Pemula tuh begitu dulu belajar, nanti langsung mulai bertahap, kalimat demi kalimat, kemudian menghafal. Itu bertahap. Maka belajar itu harus bertahap. Ya, kalian itu belajar dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 bertahap. Nanti ilmu-ilmunya pun bertahap. Maka siapa yang belajar ilmu enggak bertahap, pasti dia akan tersesat. Enggak bakalan bisa sampai tujuan meskipun 1000 tahun nuntut ilmunya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Khulasat Ta'dhimul Ilm. Meskipun kalian belajar ilmu 1000 tahun, enggak bakalan bisa sampai pada tujuan. Enggak bakalan bisa sampai ahli kalau belajarnya pecah-pecah. Maka belajar mesti bertahap. Ya. Mesti lihat tahapan-tahapan ilmu itu apa aja, bertahap. Kemudian apa? Kata beliau, wahfaz mutunal ilm. Hafalkan mutun. Mutun itu ibarat persan air. Jadi kitab ini kan besar ya. Kitab-kitab para ulama tebal-tebal, besar-besar. Nah, untuk bisa menghafalkan kitab setebal itu buat para pemula, dicari aja intisari-intisari setiap ilmu, yaitu mutun. Makanya para ulama membuat mutun dalam setiap cabang ilmu. Dalam bidang tajwid ada Jazariyah, ada Tuhfatul Atfal. Dalam akidah ada Nawaqidul Islam misalkan. Ada Sulamul Wusul. Dalam ilmu sirah misalkan ada Al-Munirah fi Muhimmi Ilmi Sirah. Ada Al-Urjuzah Al-Mi'iyah dalam sirah. Dalam nahwu ada Jurumiyah. Ya. Dalam ilmu adab ada Al-Ilbiri misalkan. Banyak mutun-mutun itu dihafalkan. Di Madinah itu banyak ada mutun Thalabul Ilm. Kita ngafal usul salasa, ngafal Nawaqidul Islam, ngafal Qawaidul Arba, ngafal Tuhfatul Atfal. Nanti puncaknya di level yang kelima itu ngafal Bulughul Maram. Ya. Itu dihafalin serius bener. Coba, itu di tahap itu, ilmu-ilmu itu, tahapan-tahapan ilmu. Di kalian selesai Quran, nanti diiringi dengan menghafal mutun Jazariyah, mutun Tufa, Nawaqidul Islam, Usul Salasa, Qawaidul Arba. Nanti ada masanya ketika kalian sudah SMA, belajar memahami ilmu-ilmu yang sudah kalian hafal. Jadi tahapannya itu pertama kali menghafal lagi dulu semua. Nanti ada tahapan yang berikutnya adalah memahami atau mempelajari ilmu-ilmu alat untuk memahami ilmu tadi, untuk memahami Al-Quran. Mulai masuk ke tafhim, pemahaman. Taib, ini wahfad mutunal ilmi bil itqani. Yang berikutnya,
Ini tadi ya, ta'amul kibar summus sighar. Perkataan Abdul Karim Ar-Rifai. Ini kami nukil dalam kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm. Ta'amul kibar summus sighar. Ini luar biasa kalimatnya. Tulis. Ta'amul kibar summus sighar. Kenapa gagal? Ya karena belajarnya langsung yang kibar-kibar kan. Belajar fikih maunya Syarhul Muhadzab, Al-Mughni. Ya, belajar fikih yang dasar dulu. Kalau Syafi'i itu ada Matan Abu Syuja, Safinatun Najah kalau Syafi'i. Ya, itu ada tahapannya semua. Terus barang siapa yang tidak menguasai materi-materi usul, ia tidak akan memperoleh hasil. Man lam yutqinul usul hurimal wusul. Siapa yang tidak menguasai materi-materi yang dasar, maka dia nggak akan bisa mendapatkan hasil yang baik. Taib. Jam 6.24. Ya, percepat ya. Berikutnya. Wahfaz kitaballahi wastamsik bihi fal ilmu kullul ilmi fil qur'ani. Hafalkan nih. Wahfaz kitaballahi wastamsik bihi fal ilmu kullul ilmi fil qur'ani. Sama-sama. Wahfaz, Anda baca dulu ya. Wahfaz kitaballahi wastamsik bihi. Silakan. Fal ilmu kullul ilmi fil qur'ani. Ini dia. Kenapa kita mesti ngafal Quran? Para thalib di awal ngafal Quran. Karena dulu para ulama mulainya dari Quran. Setelah iman, setelah akidah. Mulai dari Quran. Kalau kalian belajar ke Madinah, ya, belajar ke Mekah, belajar ke Mesir, belajar ke Sudan atau kemanapun, Quran belum selesai, itu biasanya repot. Ya. Banyak murid-murid Ustadz yang sudah ke Madinah dan mereka cerita ketika di sana. Betul Ustadz. Di Madinah itu udah banyak sekali pelajaran yang harus kita hafal. Jadi teman-teman yang belum hafal Quran itu biasanya kerepotan karena dia mesti menghafalkan pelajaran-pelajaran yang lainnya, mutun-mutun sebagainya. Kita belajar akidah pakai Quran. Belajar fikih pakai Quran. Belajar usul fikih pakai Quran, ilmu faraid semua pakai Quran. Tinggal dalil-dalilnya aja. Makanya ketika tanya ini dalilnya apa, Qurannya keluar. Kalau udah hafal Quran selesai, gampang, mudah. Makanya sumbernya Quran ya. Hafalkan Quran. Wahfaz kitaballah. Hafalkan Al-Quran. Di sini nih masanya kalian di sini. Kalau para salaf dahulu di usia-usia belia 14 tahun, 9 tahun, 10 tahun baru mereka belajar hadis. Al-Imam Al-Auza'i dan Al-Imam Abu Darda itu punya majelis hadis. Orang-orang yang datang ke majelis beliau dicek satu-satu, ditanya. Kalau ada muka-muka baru ditanya. Antum sudah hafal Quran belum? Ditanya. Sudah. Kalau sudah dites, yusikumullah, dicek. Ternyata setelah dites nggak bisa. Udah antum pulang dulu belajar Quran. Hafalin Quran dulu baru duduk di sini. Ini disebutkan dalam kitab Halus Salaf Ma'al Quran. Al-Imam An-Nawawi mengatakan para salaf tidak mengizinkan seseorang pada waktu itu untuk belajar hadis dan fikih sebelum mereka menghafalkan Al-Quran. Ya, hafalkan Al-Quran dan berpegang teguh dengannya. Seluruh ilmu terdapat dalam Al-Quran. Hafal. Ini selesai mutunya, hafal? Bisa dites nggak? Wahfaz kitaballahi wastamsik bihi fal ilmu kullul ilmi fil qur'ani. Ayo, sampai mau coba. Untuk coba ayo. Jangan ngelihat matanya ke sini. Merem, matanya merem. Silakan baca. Wahfaz kitaballahi wastamsik bihi fal ilmu kullul ilmi fil qur'ani. Mumtaz, barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Ya, antum. Itu silakan. Iqra. Mumtaz. Tadi antum. Mumtaz. Ada lagi yang lain? Ini cuma 3 orang. Barakallahu fikum. Ayo. Bani.
Kullul Mumtaz, barakallahu fikum. Masya Allah. Bisa semua hafal? Ayo tadi udah ini mulutnya. Ayo, silakan. Wahfaz kitaballahi kullul. Barakallahu fikum. Itu dimasukkan baik-baik ke dalam jiwa kita, ya. Bahwasannya semua ilmu itu sumbernya Quran. Ada lagi yang lain? Azam, ayo Azam. Mulai, ayo Azam. Enggak? Ya udah nanti ya. Baik, lanjut bait yang berikutnya. Bait yang berikutnya. Nah ini coba lihat di sini. Ada saya bawakan data ya. Data bahwasanya para ulama dulu sejak kecil dari berbagai macam cabang mereka menghafalkan Al-Quran di usia dini. Imam Syafi'i 7 tahun, pakar fikih ya. Kemudian Ibnu Taimiyah 7 tahun, At-Tabari pengarang kitab tafsir At-Tabari 7 tahun, Ibnu Qudamah 10 tahun, Ibnu Sina ahli kedokteran ya 5 tahun, An-Nawawi ini An-Nawawi nggak sebutkan, pokoknya usia balik ya. Imam Ahmad bin Hanbal juga sama. Ibnu Khaldun 7 tahun, As-Suyuti 8 tahun, Ibnu Hajar 9 tahun, Al-Mizzi hanya sebutkan ketika kecil aja. Ibnu Jazari 13 tahun, hafal Quran, 14 tahun jadi imam. Kemudian Asy-Syinkiti 10 tahun. Ya, ini mereka ini para pakar-pakar yang hari ini kitab-kitabnya ada di perpustakaan-perpustakaan ya, menghafal Al-Quran sejak usia dini dan masih banyak lagi. Terus apa lagi? Syekh Muhammad Ibrahim, anggota Majelis Ulama Saudi 11 tahun. Musa berapa Musa? Musa berapa Musa? Orang Indonesia 5 tahun. Ya taib. Ya berikutnya kita lewat-lewat saja. Mengapa aku sulit menghafal Al-Quran? Ada yang kesulitan di sini? Ya, ini saya bahas secara ringkas saja, ringkas. 1. Kenapa sulit? Pertama, benarkah Al-Quran sulit dihafal? Jujur, benar nggak Al-Quran sulit dihafal? Benar nggak? Kalau dia bilang apa? Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Allah sudah jamin Al-Quran itu mudah, tapi mudah buat siapa? Mudah buat yang mau berusaha. Al-Quran itu bukan hanya untuk orang yang cerdas, tapi hanya untuk orang yang mau dan berusaha. Banyak orang-orang yang otak yang gak cerdas tapi hafal Quran, tapi karena dia mau dan berusaha bisa. Ya, jadi Al-Quran itu bukan sulit dihafal, bukan Al-Quran yang sulit. Ya, jika dijamin mudah, kenapa aku tetap sulit? Pasti yang ada masalah siapa? Yang jelas bukan Al-Quran yang sulit, tapi kitanya yang bermasalah biasanya. Jangan Quran yang disalahin, karena firman Allah pasti nggak akan salah, benar nggak? Kita mau nyalahin Allah. Allah udah bilang walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Pasti ada sesuatu, entah kita itu ada dosanya, entah itu kita kurang murojaah, entah bacaan kita masih kurang fasih, entah kita kurang sabar dalam mengulang. Banyak pasti ada masalah pasti. Ya, bukan Qur'annya yang salah. Entah niatnya yang masih belum lurus. Yang keempat, pasti ada masalah yang harus diatasi. Cari masalahnya apa? Atasi. Masalah di mana? Ya, suasana atau mushafnya, tulisannya terlalu kecil. Atau bagaimana? Cari masalahnya di mana? Allah sudah jamin semuanya bisa ngafal Quran. Cuman memang ada yang cepat dan ada yang tidak begitu cepat. Yang kelima, setiap masalah pasti ada solusinya. Yang keenam, kamu tetap dapat pahala melimpah meskipun ngulang satu ayat yang sama. Ingat itu pahala semua loh. Ulang 100 kali pahala semua. 10 kali masih belum nyangkut, ulang lagi. Apalagi surat Al-Jin kan, wa anna, ulang aja lagi terus ulang. Wa anna kan. Apalagi surat Al-Qamar kan, ya. Ada yang sudah melewati tahapan surah At-Takwir udah kan? At-Takwir udah lulus, udah selesai. Nanti juz 29 kita ketemu surat Al-Jin.
Dan juz 28 ketemu surat apa lagi? At-Tahrim, At-Talaq, At-Taghabun. Ketemu lagi, ada semuanya. Itu surat-surat cinta semua. Yang pengen Allah tuh nggak pengen terlalu cepat antum di situ. Allah pengen antum lama-lama di situ. Kalau masih ada masalah, buka lagi tafsirnya, buka terjemahnya, baca apa maksudnya. Siapa tahu ada pesan yang ingin Allah berikan kepada kalian yang perlu dibaca dulu. Ketika kalian sudah faham, sudah dapat poinnya, kalian dimudahkan untuk menghafal. Coba cari solusinya, pasti ada. Ya, tetap dapat pahala semua. Kemudian yang ketujuh, lelahmu tak akan sia-sia. Allah mengatakan, Rasul mengatakan, aku adalah, dalam sebuah hadis, aku adalah yang dahulu telah membuat engkau tidak tidur, yang telah membuat mulutmu kehausan, tenggorokanmu kering dan kehausan. Datang menjadi syafaat nanti pada hari kiamat. Al-Quran akan datang menjadi syafaat dan mengatakan, aku yang dahulu telah menjadikan engkau kurang tidur, yang telah menjadikan engkau kehausan. Menjadi syafaat pada hari kiamat. Lelah kita nggak sia-sia. Kita kurang tidur di sini, bangun malam hari, mesti sholat tahajud, ngulang-ngulang capek dan sebagainya. Nggak ada yang sia-sia. Yang kedelapan, tetap istiqomah bersama Al-Quran. Yang kesembilan, jadikan ikhlas sebagai pondasi utama, karena ikhlas itu akan melahirkan pemahaman. Yang kesepuluh, jangan lupa banyak doa. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Semua kebaikan ada di sisi Allah. Allah kasih sama siapa aja Allah kehendaki kerajaan kekuasaan, termasuk hafalan Allah kasih. Ya, makanya hadisnya utituhu, yang telah aku berikan kepada dia kemudian dilupakan, itu dosa besar yang paling besar. Itu hafalan, itu pemberian dari Allah. Maka minta sama Allah, ya Allah mudahkan hamba ya Allah. Bangun di sepertiga malam, angkat tangan kalian, minta tolong dipermudah untuk menghafal Al-Quran, minta tolong dipermudah untuk memahaminya. Bangun, jangan lupa banyak doa. Taib. Ingat, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah itu menurunkan Al-Quran bukan agar menjadi susah, bukan agar kita itu jadi susah, beban, akhirnya nggak mau lagi ngafal Quran, nggak mau lagi belajar Quran. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai syifa, ya, sebagai obat, banyak penerang sebagainya, bukan untuk menjadikan kita susah. Yakini ini, yakini ini. Jangan di antara kalian yang terbebani belajar di sini, terbebani menghafal Quran. Berikutnya, nasihat untuk mendatangi. Wa idza talabtal ilma fa'rif qadrahu wa'til buyuta akhi minal bibani. Dan apabila engkau mencari ilmu, maka kenalilah kadar ilmu. Ya, dan datangilah rumah-rumah wahai saudaraku dan dari pintunya. Jadi kalau menuntut ilmu itu, lihat kalian ini tahapannya di sebelah mana tahapannya. Ilmu ini ilmu yang seperti apa, ya. Kenali kadar ilmu. Tadi ya, kalau seandainya seorang itu belajar enggak mengenali kadar ilmu, dia akan tersesat. Dan mendatangi guru, ya, datangi guru. Siapapun dia, apakah dia umurnya lebih tua dari kalian atau lebih muda dari kalian, maka ilmu itu didatangi. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10, jalis syuyukhal ilmi wanhal minhum wadfar akhi bil alimir rabbani. Duduklah dengan ahli ilmu, ya, duduk di majelis para guru yang mengajarkan ilmu dan ambillah ilmu dari mereka, dan dapatkanlah wahai saudaraku seorang alim yang rabbani. Alim yang rabbani adalah seorang yang mengajarkan ilmu secara bertahap, tidak loncat-loncat. Alim rabbani, bertahap belajarnya, ya. Talib, lanjut. Sedikit lagi. Ya, wahfaz widada syekh sahifa innahu ba'dal ubuwati fil maqami tsani. Jaga kecintaan, kedekatan dengan guru. Guru kalian itu adalah orang tua kalian. Makanya Syekh Az-Zarnuji dalam Ta'lim Muta'alim menyebutkan bahwasanya siapa saja yang telah memberikan kalian faidah meskipun satu huruf, maka dia adalah orang tua kalian dalam kehidupan agama. Kalau orang tua kita adalah orang tua biologis, orang tua kandung, tapi guru-guru kalian, guru-guru kita adalah orang tua kita dalam agama, orang tua kita dalam ruh. Maka
sikapi orang tua kita, sikapi guru kita sebagaimana kita mensikapi orang tua kita. Ya. Siapa yang membuat marah gurunya, maka dia akan menelan kebodohan sepanjang hayatnya dan ilmunya tidak akan berkah. Jagalah kecintaan dengan guru, ya, karena sungguhnya guru itu berada pada derajat yang kedua setelah orang tua. Ya, makanya Syekh Az-Zarnuji mengatakan, fa inna man 'allamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fid dini fa huwa abuka fid din. Ini luar biasa perkataannya nih. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Ya. Orang yang mengajarimu satu huruf dari ilmu yang diperlukan untuk urusan agamamu, maka ialah bapak dalam kehidupan agamamu. Dimanapun kalian bertemu dengan guru kalian, ucapkan salam, jangan lari kayak ngeliat hantu. Ketemu guru ngumpet, ketemu guru itu salaman, ngucapin salam, ya, senyum, ya. Kalian jalan ke daerah mana ada rumah guru kalian, mampir sebentar, bawakan hadiah, nggak masalah, bawakan hadiah, belikan hadiah guru kalian. Itu orang tua kalian. Kalian mampir ke kampungnya Ustadz Azmi kemana, kampungnya Ustadz dia, kampungnya Ustadz dan sebagainya. Mampir, datang sana, itu guru kalian, orang tua kalian. Taib, sudah? Cukup? Belum? Ya, ya. Hak seorang guru dari muridnya. 1. Menetapi majlisnya dan tidak meninggalkannya kecuali dengan izin. Ya, ini 1. Dalam kitab Ta'alimu Ta'alim dan At-Tibyan. Duduk di majlisnya dan tidak meninggalkannya kecuali dengan seizinnya. Izin, angkat tangan, atau izin datang ke ustadz, uridu an astazina, ya, ilal hammam, sebagainya gitulah, izin. Kemudian yang kedua, sekiranya hatimu belum tenang untuk menetapi majlisnya, maka tunggu 1-2 bulan sambil berdoa dan beristikharah kepada Allah. Bila engkau menemukan majlis lain yang membuat hatimu lebih tenang, maka tetapilah majlis tersebut tanpa menyebarkan kekurangan atau aib dari majlis pertamamu. Ya, ini yang kemudian yang kedua, bila engkau akan meninggalkan gurumu yang telah ditetapinya sekian lama, maka minta izin kepadanya, datang ke ustadz, izin, saya mau daerah sini belajarnya, udah lama sini bertahun-tahun, izin, ngomong sama ustadznya, bermusyawarahlah dengannya, kira-kira kalau daerah ini ada ustadz siapa yang saya bisa belajar dengannya, izin, ya. Bermusyawarahlah dengannya kepada siapa engkau kemudian mesti bermajlis dan ilmu apa yang mesti engkau tempuh. Yang berikutnya, carilah uzur atas kekurangannya dan tutupilah aib-aibnya. Guru juga manusia yang kadang keliru, kadang lupa, kadang salah. Kemudian bila engkau menemukan sesuatu yang tidak berkenan darinya, maka nasihatilah dalam sepi. Kasih tahu baik-baik dalam kondisi sepi, jangan terang-terangan. Ya, di waktu dan tempat yang tepat, yang sekiranya tidak membuat sakit hatinya. Tidak membanding-bandingkannya dengan guru yang lain, tidak mendebatnya bila pendapatnya beda dengan guru yang lain, dan tidak minta sesuatu yang diberikan oleh guru yang lain namun tidak atau belum diberikan oleh gurumu. Kasih masukan boleh, tapi dengan cara yang baik. Makanya bila ada yang mesti didiskusikan, diskusilah dengan baik dan pilihlah bahasa terbaik agar tidak menyinggung perasaannya. Jelas ini? Ya. Terus yang berikutnya, tidak memaksanya untuk mengajar atau menyimak hafalanmu bila gurumu sedang istirahat. Jangan digedor-gedor pintunya lagi istirahat atau sedang tidak berkenan. Bahkan engkau tidak boleh membangunkan gurumu saat ia tertidur, sebagaimana kisahnya
Ibnu Abbas, ya, yang belajar kepada salah seorang sahabat Nabi yang, ya, dan beliau itu ketika datang melihat, agak lupa namanya, melihat gurunya itu sedang tidur di dalam rumah. Akhirnya ditunggu sampai sore, ya, sampai asar ditunggu. Ketika dibuka pintunya, dia kaget, ya Allah, keponakannya Nabi, ya, penuh dengan debu, duduk tiduran situ, nungguin depan pintu rumah. Ditungguin, ya, penuh dengan debu-debu padang, sambil nunggu gurunya nggak bangun-bangun, diketok-ketok nggak bangun, sekali dua kali udah tunggu, begitu, ya. Melainkan engkau mesti menunggunya dan menerima pelajaran di bawah keridhaan darinya. Kalau guru lagi marah, guru lagi ada masalah, jangan dipaksa buat ngajar, karena nanti ilmunya itu akan apa? Akan bermasalah nanti, nggak fokus guru. Tapi berikutnya, menghormati gurumu berarti mesti menghormati keluarganya, anaknya, dan seluruh orang yang dicintainya. Hormati majelisnya dengan tidak melakukan apapun selain menyimaknya, ngeraut-raut, ngetok-ngetok, apalah gitulah. Hormati majelisnya tanpa melakukan apapun, ya, simak. Kemudian kedudukan gurumu dalam ilmu sama seperti orang tuamu dalam kehidupan dunia, bahkan kedudukannya lebih tinggi lagi, karena orang tua kandung itu biasanya hanya memberikan fasilitas-fasilitas, ya, kita. Tapi orang tua dalam agama, dia akan mengarahkan kita untuk menjauhkan kita dari api neraka, dijelasin mana tauhid, mana syirik dan sebagainya. Namun apabila orang tua kita jugalah yang mengajarkan ilmu agama, maka kedudukannya lebih tinggi lagi. Berikutnya, senantiasa mendoakannya agar ia berada dalam kebaikan dan keberkahan, agar ilmunya membawa manfaat bagi umat, khususnya bagi kita selaku muridnya. Orang yang mengajarkan satu huruf kepadamu adalah gurumu, maka hormatilah ia, karena satu huruf yang diajarkan kepadamu lebih besar nilainya dari 1000 dirham yang engkau berikan kepadanya. Baik, lanjut berikutnya. Bait ke-12, dikit lagi selesai. Malam yuwaqqir syaikhahu ustadahu alat awaqibuhu ilal khudlani. Siapa yang tidak menghormati gurunya, maka akan kembali akibat-akibatnya kepada kerendahan. Siapa yang tidak menghormati gurunya, ya, zaman sekarang itu luar biasa. Kemarin ada berita guru itu dipukulin sama murid di daerah Jambi. Kalian tahu nggak beritanya? Guru dipukulin sama muridnya di daerah Jambi, ya. Ada yang mejanya ditendang sama muridnya. Ini luar biasa, nggak punya adab. Maka mudah-mudahan di sini nggak ada, ya. Sini nggak ada yang kayak gitu. Dulu kita dipukul sama guru, diem karena tahu itu buat kebaikan, ya. Siapa yang tidak menghormati gurunya maka akan kembali akibatnya pada kerendahan. Lihat pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan isbir ala murril jafa minal muallim min muallimi. Bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya fa innar rusubal ilmi fi nufratihi. Gagalnya belajar ilmu karena memusuhinya. Sabar. Malah para salaf dulu ada yang belajar sambil diikat kakinya. Ikrimah belajar diikat kakinya supaya enggak lari kemana. Siapa yang suka lari-lari, ikat aja saat kaki. Dulu Ikrimah begitu belajar ahli tafsir, maka beliau menjadi pakar tafsir, ya, diikat kakinya. Ada yang luar biasa sama Al-A'mash, ya, belajar sambil Al-A'mash. Al-A'mash itu punya anjing penjaga. Jadi kalau ada yang mau belajar hadis, dikejar-kejar anjing dulu sampai anjing kecapean baru dibacain hadis. Suatu hari anjingnya Al-A'mash meninggal, mati. Al-A'mash meninggal. Al-A'mash nangis. Ditanya sama gurunya, kenapa engkau nangis? Anjing yang telah menjagaku dari kejaran kalian telah mati. Anjingnya mati, Al-A'mash sedih banget. Jadi para thalib itu datang jauh-jauh, ya, pengen belajar hadis, pengen ngambil hadis kepada beliau. Ada satu syarat, dikejar-kejar anjing dulu, muter-muter sampai anjing kecapean baru dapat. Kalian nggak kayak gitu kan? Nggak kayak gitu kalian di sini. Dan luar biasanya Al-A'mash ini unik, ya, unik beliau. Jadi beliau itu pengen nyukur rambutnya gondrong mau dicukur, tapi dengan catatan nggak boleh satupun tukang cukurnya ngajakin ngobrol atau nanya. Suatu hari cukur rambutnya, tiba-tiba tukang cukur rambut tahu itu yang lagi dicukur adalah imam besar ahli hadis. Nanya hadis, nggak pikir panjang, padahal baru setengah potongan, pergi.
Al-Amash pergi, nggak banyak nanya. Kan kesepakatannya nggak boleh nanya, pergi akhirnya. Rambutnya setengah. Ini kisah-kisah unik dari Al-Imam Amash, ya. Jadi di antara para ulama tuh menarik ya. Ada yang belajarnya siapa? Al-Imam Nafi. Imam Nafi terkenal bagaimana kerasnya Imam Nafi. Maka yang bertahan dari beliau adalah Al-Imam Malik. Al-Imam Malik belajar kepada Imam Nafi. Al-Imam Nafi belajar kepada Ibnu Umar. Itu kerasnya luar biasa Imam Nafi. Maka yang menjadi murid terbaik Imam Nafi adalah Imam Malik. Wah, luar biasa. Kemudian berikutnya nasihat untuk mengamalkan ilmu. Wa'mal bi'ilmika fi syu'unika kulliha washghal zamanaka fi ridhar rahmani. Amalkanlah ilmumu yang telah engkau dapatkan pada kondisi-kondisimu semuanya, dan sibukkanlah dirimu, sibukkanlah waktumu dalam keridhaan Allah Ar-Rahman. Jadi amalkanlah ilmu kita dalam semua kondisi, ketika tidur, ketika makan, ketika keluar toilet, ketika masuk masjid, ketika duduk di masjid, ketika keluar masjid, semuanya ada ilmunya. Semuanya ada ilmunya. Maka amalkan semua ilmu yang sudah kita pelajari. Ya. Dan sibukkanlah waktumu dalam keridhaan Ar-Rahman. Sibukkanlah waktumu dalam keridhaan Ar-Rahman. Kenapa kita mesti mengamalkan ilmu? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita mesti mengamalkan ilmu? Di antara faidah agar kita, kenapa kita mesti mengamalkan ilmu apa? Ada yang tahu? Hah? Apa? Agar tidak terputus ilmunya. Maka kata para ulama, siapa yang mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari, maka Allah akan bukakan untuknya hal yang ia tidak ketahui. Coba kita baru belajar ilmu tentang sholat duha, diamalkan, maka kita nggak bakalan lupa tuh sama hadis tentang sholat duha. Ya, kenapa kita lupa? Karena nggak diamalin. Taib. Ya. Wa'mur bima'rufin wa harib munkara kun nasihan linnasi kulla zamani. Perintahkanlah hal yang terpuji dan perangilah kemungkaran. Jadilah orang yang gemar memberi nasihat untuk manusia dalam setiap waktu. Maksudnya kita sering nasihatin orang. Kadang-kadang nasihat itu bisa menggunakan apa? Akhlak. Kadang kita nggak nasihatin orang, tapi lisan kita berzikir, sehingga orang-orang yang tidak berzikir menjadi terpengaruh karena kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kadang lihat kita, dia jadi apa? Berzikir juga. Kadang kita butuh memberikan contoh dulu kepada orang, baru nanti orang akan ikut. Begitu. Ada yang nasihat dengan lisan dan ada yang nasihat dengan hal, dengan keadaan. Baik, berikutnya. Wa idza balagta minal ulumi nisabaha addi zakata akhi bila kitmani. Apabila engkau telah mencapai nisabnya ilmu, tunaikanlah zakatnya tanpa menyembunyikan ilmu. Nisabnya ilmu. Jadi kalau kalian sudah faham ilmu, sudah menjadi ahli ilmu, maka zakatnya ilmu itu dengan diajarkan lagi kepada orang lain. Jelas? Zakatnya ilmu adalah dengan diajarkan lagi kepada orang lain. Dan jangan disembunyikan ilmu ketika waktunya itu sangat dibutuhkan. Ya, zakatnya ilmu, supaya ilmu itu berberkah. Kemudian yang berikutnya, alim muridan lil ulumi wa qul lahu ya marhaban biwasiyatil adnani. Ajarkanlah orang yang menghendaki ilmu dan katakan kepadanya marhaban, menyambut para penuntut ilmu. Ya. Ini anjuran bagi para pengajar untuk berwajah ceria ketika ada thalib yang hadir di majlisnya. Ahlan wa sahlan, marhaban. Rasulullah mengatakan marhaban bi talibil ilm, mengatakan demikian. Wahai orang-orang yang menjadi wasiat Rasul yang berasal dari keturunan Al-Adnan. Kemudian yang terakhir, shalla alaihi Allahu ma hasyadha dauman birihil miska war raihani.
Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau selama semerbak wangi dengan wangi misik dan raihan selama-lamanya. Wallahu taala alam bissawab. Inilah kitab Duratul Thalibil Ilm yang sangat bermanfaat dari Dr. Jasir Al-Jasir hafizahullahu taala. Semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus semangat di dalam belajar, terarah belajarnya, yang tadinya redup, yang tadinya tidak semangat dalam menghafal, menjadi penyemangat tambahan baru ya hari ini ya. Taib, khair. Silakan ada pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, wajib bertanya kata Ustadz semalam. Ayo, silakan ya. Barakallahu fiik, silakan ya. Jangan yang ini aja, yang lain banyak kan. Ada orangnya ini aja. Yang lain ya, saya pengen dengar suara yang lain. Silakan. Silakan. Gimana? Ilmu itu musuh bagi penuntut ilmu. Ilmu itu musuh bagi penuntut ilmu. Apa maksudnya ilmu musuh bagi penuntut ilmu? Ilmu itu musuh bagi orang-orang yang bodoh gitu. Atau ilmu itu obat bagi orang-orang yang bodoh. Ya. Ilmu musuh bagi penuntut ilmu, saya kurang paham maksudnya. Ilmu itu bagi penuntut ilmu adalah obat. Ilmu itu adalah cahaya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid menyebutkan sangat banyak perbedaan antara ilmu dengan harta. Ya. Ilmu dia akan menjaga kita kemanapun kita berada. Adapun harta kita yang akan menjaganya. Sahih? Ya. Ilmu yang akan menjaga kita. Ketika kita berada dalam kondisi sendiri, maka kita akan dijaga oleh ilmu. Ya, ada ilmunya. Tapi harta, ketika kita tidak simpan dengan baik, kita akan ketakutan nanti akan diambil. Ilmu adalah warisan para nabi, harta warisannya para raja. Ya kan? Banyak faedah-faedah ilmu. Kalau disebutkan ilmu, apakah ilmu itu musuh bagi penuntut ilmu? Wallahu taala alam bissawab. Kurang paham maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Ada lagi yang lain? Ya, Bani silakan. Bagaimana cara menghindari riya? Riya itu apa riya? Ingin dilihat itu kan? Ingin dilihat. Atau kalau sum'ah ingin didengar. Ya. Pertama kita mesti meyakini bahwasanya yang memberikan pahala itu Allah. Ya. Manusia itu hanya sebatas apa ya? Penglihatan mata. Kita akan kembali kepada Allah. Maka apa yang akan diberikan oleh manusia nggak akan ada yang bermanfaat. Karena tujuan kita adalah ingin mengharapkan pahala dari Allah. Gitu. Jadi apa sih fungsinya? Hanya mendapatkan pujian-pujian sementara begitu. Maka riya itu akan selesai dengan cara meyakini bahwasanya semua ini pemberian Allah dan hanya Allah yang berhak mengambilnya dan hanya Allah yang berhak memberikan ganjarannya. Jadi nggak ada lagi kita mengharapkan yang lainnya. Wallahu taala alam bissawab. Cukup? Ya, terakhir ya, sudah jam 7, kita perlu istirahat, olahraga dan lain sebagainya, makan, sarapan sebagainya. Ya, silakan. Apa definisi dari penyakit ain? Hah? Definisi dari penyakit ain. Ain. Ain itu apa ain? Apa ain? Hah? Apa ain? Ain, tanda ain tuh. Ain apa ain? Hah? Mata. Penyakit ain itu hak, ain itu benar adanya. Jadi seseorang itu ketika melihat kenikmatan dari orang lain, maka adabnya mengucapkan apa? Masya Allah, tabarakallah sebagainya. Karena orang yang tidak mengucapkan kalimat-kalimat tasbih dan sebagainya, itu akan menjadikan orang tersebut terkena penyakit ain, ya, bisa lumpuh sebagaimana kisahnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika ada yang melihat seorang sahabat itu membuka bajunya dan terlihat tubuhnya sangat putih, dia memuji-muji tubuh tersebut, ya, indah tubuhnya. Akhirnya orang tersebut langsung terjatuh sakit tanpa dia memuji, tanpa menyebutkan kalimat Allah.
Ketika kalian melihat seorang anak kecil yang imut atau cantik kan anak-anak kecil itu kan, maka jangan lupa untuk mengucapkan kalimat-kalimat Masya Allah, ya, Masya Allah, tabarok sebagainya. Ucapkan kalimat itu, karena nanti anak itu akan sakit. Itu ain namanya, penyakit mata yang lahir karena apa? Hasad dan sebagainya. Maka ucapkanlah zikir-zikir kepada Allah, zikrullah ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Begitu ya. Itu jadi ain itu hak. Ketika kalian melihat saudara kalian yang mendapatkan kenikmatan dan sebagainya, jangan hanya mengucapkan kalimat-kalimat pujian tapi melupakan kalimat-kalimat Allah. Wallahu taala alam bisawab, gitu ya. Cukup, insyaallah sampai sini sudah jam 7. Kita istirahat dulu. Nanti kembali jam berapa, Ustaz? Jam 8 atau setengah 9? Jam 8. Oke, nanti kita umumkan lagi ya. Demikian. Selanjutnya kita serahkan kepada Ustaz Abdul Karim. Ada yang ingin disampaikan atau sebagainya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.